Ibnu Maksud berkata, "Ma nabiyut minal anbiya illa istighosah bitasbih." Jikalau para nabi itu bersedih, maka dia akan memperbanyak bertasbih, memperbanyak mensucikan Allah. Subhanallah. Dalam surat terakhir Al-Waqiah, Allah juga memberikan ya kepada kita gambaran ya, fasabbih bihismi rabbikal azim, maka bertasbihlah mensucikan Tuhanmu yang maha agung. Ya. Menutup keterangan Allah tentang panuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Dan mereka dibakar oleh api neraka, disiram air yang mendidih. Ya, maka Allah teruskan di ujung ayatnya, fasabbih bismi rabbikal azim. Sahabatku yang disayangi Allah, tasbih atau mensucikan Allah ini adalah salah satu zikir tertinggi yang paling Allah senangi, yang paling Allah sukai. Karena dari lidah kita yang mensucikan Allah inilah Allah akan mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Allah akan mensucikan tauhid kita, hanya berharap kepada Allah. Ya, Allah akan mensucikan akidah kita bahwa ada akhirat di depan kita. Allah akan mensucikan akhlak kita agar semakin ya tawadu di hadapan manusia. Membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Sahabatku yang disayangi Allah, bertasbih atau berzikir ini mudah untuk kita jalani. Asal apa? Asal kita punya keyakinan. Apa yang harus kita yakini? Ya, harus kita yakini diri kita bahwa walaupun kita berbisik, subhanallah, hanya kita yang tahu. Atau mungkin hanya di dalam hati saja. Tidak ada yang tahu. Wa ma ya'lam anallah, tapi Allah tahu. Ya, jadi di mana saja, kapan saja kita bisa kok bertasbih. Ya, asalkan ada keimanan bahwa Allah Maha mendengar. Asalkan ada keyakinan bahwa ini menjadi kalimat thayyib yang disenangi Allah. Kenapa? Ya karena Allah Maha Suci. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah Maha Suci. Ya, wahdahu la syarikalah, Allah tidak butuh apapun untuk berkehendak. Masya Allah, karena apapun yang terjadi maka akan terjadi. Ya, wa masya lam yakun, kalau tidak akan terjadi, Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi, sahabat. Teguhkan keyakinan kita terkait ini, sahabatku. Ma'asyiral muslimin, sahabatku yang disayangi Allah. Tasbih ini juga menjadi pembeda antara diri kita sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan dengan Allah yang Maha Agung, Al-Hamid, Al-Azim, lagi Maha Sempurna. Dengan selalu bertasbih, kita tanamkan dalam diri kita. Kita tancapkan ke dalam pikiran kita. Kita ini banyak kekurangan, kita fakir, kita miskin, kita tidak punya apa-apa. Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani. Allah yang memihi segalanya. Allah yang mempunyai segalanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepunyaan Allah. Kita jadi rendah di hadapan Allah. Ya, rendah ketika sholat kita tahu si fakir menghadap Sang Maha Kaya. Apalagi subhanaka Allahumma ilam tanah innaka alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya. Subhanaka ilmalana, ya, hanya apa yang Allah tahu. Ya. Yang ingin kita tahu, maka Allah kasih tahu kita. Kalau Allah tidak ingin kita tahu, maka kita tidak akan tahu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi apalagi yang kedua, kita ini bodoh.
Kenapa kita bodoh? Ya karena kita hanya tahu sebatas Allah ingin kita tahu apa. Dan pada saat kita sholat, kita menghadap Allah yang tahu segala-galanya. Allah tahu seberapa banyak dosa kita di masa lalu yang mungkin kita sudah lupa. Allah tahu seberapa banyak ya masalah-masalah kita yang mungkin kita suka lupa dengan masalah kita sendiri. Allah tahu seberapa berat ya di punggung kita beban-beban ini yang mungkin juga kita kadang lupa. Allah tahu seberapa banyak hutang kita. Allah menghitung. Bagaimana nasib kita hari esok, bulan esok, tahun depan, di alam kubur, di akhirat. Allah tahu, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan satu hari menjelang kita meninggal dunia pun, mungkin kita masih santai-santai saja, sahabatku. Masya Allah. Sahabatku yang disayangi Allah. Mari ya kita lafazkan terus bertasbih kepada Allah ini. Apalagi kalau tasbih kita adalah tasbih yang lebih tinggi lagi. Ya. Subhanallah ya, wa bihamdi ya, adada khalqihi wa ridho nafsihi wa jinata arsyihi. Atau yang lebih tinggi lagi, Subhanallah adada khalaqafis sama, Subhanallah adada khalaqafil ard, Subhanallah adada ma baina zalik, Subhanallah adada ma huwa khaliq. Masya Allah. Sahabatku yang disayangi Allah, insya Allah pada saat kita selalu bertasbih ini, apa yang terjadi? Ya, Allah sucikan diri kita dari dosa. Allah sucikan akhlak kita, Allah sucikan hati kita, Allah sucikan mata kita, Allah sucikan telinga kita, Allah sucikan lidah kita. Akan berat kita melakukan dosa. Ya. Sudah tidak betah telinga ini mendengarkan ghibah. Ya, sudah tidak nyaman mata ini melihat aurat. Ya. Berat lidah ini untuk berghibah, memfitnah, apalagi mengadu domba. Ya. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Kita akan menjadi hambanya yang semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah suci. Allah hanya ingin didekati hamba-hamba yang disucikan. Tidak mungkin kita saja habis mandi atau pakaian kita bersih, kita tidak mau didekati orang dengan pakaian yang bau. Ya. Sahabatku yang disayangi Allah. Jadi membiasakan bertasbih kepada Allah adalah salah satu hal yang harus kita perjuangkan. Ya. Jangan hanya 33 kali selepas zuhur, selepas asar, maghrib, isya dan subuh. Tapi lanjut setelah kita sholat, saat kita beraktivitas. Ya. Allazina yazkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Dan mereka yang mengingat Allah bertasbih sambil mereka berdiri, duduk dan berbaring. Sahabatku, insya Allah ke depan Allah sucikan jalan hidup kita jauh dari masalah-masalah yang berat, jauh dari musibah-musibah ya yang menakutkan. Allah sucikan cerita kita. Ya, tidak ada yang menjahati kita, bahkan tidak ada yang mampu menjahati kita. Ya. Allah sucikan keluarga kita satu persatu, anak, istri, semakin soleh, semakin dekat kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah benar-benar sucikan kita di akhirat, tinggal di surganya Allah. Tempat untuk hamba-hambanya yang disucikan Allah. Karena di sana kita akan tinggal bersama yang maha suci. Subhanallah. Subhanallah. Inikah yang kita inginkan? Harus, saudaraku. Harus. Kita pasti bisa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Semoga bermanfaat.